yang mana batasan-batasan tauhid dalam mencapai diri dan Tuhan itu wajib kita memahami bahwasan tauhid ini adalah hubungan sahadah dan sa'adiyah diri kepada Allah. Ada yang berhubungan langsung dan ada yang tidak berhubungan langsung. Tentulah kita melihat kembali wujud-wujud apa yang kita kalamkan di dalam bertauhid adalah sifat ketunggalan Tuhan dalam mencapai dua perkara, adanya kodrat keumatan dan kodrat ketuhanan dalam satu diri yang maujud. Proses untuk mendapatkan tajalli yang tidak bersekutu ini tentu ada dalam satu makom yang dinamakan makom wujud. Dari tiga bersifat Allah pada wujud, wujud dan maujud, artinya tidak kita pisahkan kodrat yang tiga tadi, tetapi justru kodrat itu adalah satu. Wujudku adalah wujud yang maujud. Itu yang dikatakan satu. Berbicara tentang tauhid, kita tidak terlepas daripada pemahaman ketunggalan Tuhan. Yang mana di dalam ketunggalan Tuhan ini terdapat perkara, tiga perkara. Di dalam mentajalikan tiga perkara tadi, rumus tauhid adalah Allahu alam seperti yang kita pelajari. Makna dari tajali Allah dalam masa ahad. Bersatulah aku dengan diriku sendiri dalam masa wujud disebut dengan sir, kerahasiaan. Tiga perkara di dalam wujud keakuannya, wujud diri tunggalnya, dinamakan dengan aras, qudsi dan karamat terhadap wujudku sendiri. Maka dilahirkannya tiga tajalli untuk wujud. Untuk wujud, bertajalinya aku dengan sifat keumatanku dalam diriku sendiri terhadap sifatku sendiri. Bertajalinya aku dalam kehambaanku dalam makom wujud. Maka disinilah bertajali aku dalam masa umat disebut dengan wujud batin, zat dan nur, yaitu sebuah wujud asal muasal semua terjadi. Tetapi apabila aku mewujudkan dalam bentuk mawujud terhadap sekalian alam, maka ketuhananku aku jadikan dari kodrat, iradat dan ilmu. 9 sifat hakikat martabat ketuhananku ini menjadi suatu perjalanan tajalli aku kepada keakuanku, yang mana yang maujud itu aku sendiri. Perbuatan aku kepada diriku disebut dengan tauhid. To itu ibadah, au adalah diri kerahasiaanku, dan dal adalah perjalanan hayatku. Yang bisa mendapatkan perjalanan tauhid adalah kodrat yang berasal dari diriku sendiri, yaitu kodrat yang terjadi karena aku jadi.
Kodrat yang jadi terjadi karena aku jadi adalah kodrat yang tidak aku ciptakan. Kodrat yang tidak aku ciptakan adalah kodratku sendiri. Karena kodratku terjadi karena aku jadi. Tapi apabila ada kodrat yang berasal dari ciptaan, maka dia tidak bisa bertauhid kepadaku. Makhluk, alam, ruh yang tidak bisa kembali menjadi aku, maka dia tidak bisa bertajalli dalam tauhid. Atau mungkin saja ada yang memakai diri ciptaan, yaitu makhluk, alam, dan batin-batin lain. Sangat banyak penciptaanku, kata Allah dalam qudsinya. Ada yang mampu kamu lihat dan ada yang tidak mampu kamu lihat. Berwujudnya aku pada kodratku sendiri dinamakan makomnya dalam makom wujud. Makom wujud adalah alam tanizil kadim, di mana disitulah terjadi keputusan menyatakan alam, umat, dan Tuhan. Allahu alam. Siapa yang maujud bagi 9 kodrat tadi, itulah akhir maujud dari 3 perkara adanya 1 menjadi 3 disebut dengan aftar, yaitu alif tersurat. Makom alif tersurat adalah basmalah. Perjalanan basmalah bukan perjalanan bismillah. Basmalah adalah perjalanan sifat bagiku menjadi sebuah rahmat hayat bagi seluruh alam. Tapi dalam makom bismillah wujud dan maujud itu adalah wujudku adalah wujud yang maujud. Dalam pemahaman terhadap tauhid, apabila ada seseorang yang berkodrat ciptaan atau merasa kodrat yang diciptakan, maka tidak akan sampai dan tidak akan mampu. Tidak ada satupun yang bisa menghampiriku kecuali kodratku sendiri, yaitu kodrat yang akan kembali menjadi Tuhan. Selain dari apa yang dikatakan ilmu ketunggalan, ilmu tauhid adalah umat yang akan menyembah. Manusia adalah alam. Dalam perwujudan hakikat tauhid adanya Tuhan dan adanya umat. Tetapi di balik itu, kemuliaan itu ada pada yang menyaksikan adanya Tuhan dan adanya umat. Makom wujud adalah makom tertinggi, yaitu di mana Allah menetapkan kenyataan bahwasan yang nyata adalah perjalanan Tuhan dan yang tidak nyata adalah perjalanan umat. Wujudku adalah wujud yang bermaujud. Lam alif sebagai dasar wujud bagiku. 3 kali 3 perjalanan 9. 3 pada alif, 3 pada lam, dan 3 pada mim menjadi suatu wujud alam. Sehingga 9
kodrat, mulai dari wujud, aras, qudsi dan karamat. Berwujud aku di dalam batin zat dan nur, dan terlihat aku dalam kodrat, iradat dan ilmu. Dan itu adalah aku. Bersifat aku dalam ketuhananku, maka itulah perbuatan wujudku sendiri yang terlihat dalam maujud. Di dalam melaksanakan tajalli ketuhanan yang dipikul oleh kodrat zat gunah awal jadi, maka dengan permintaan-permintaan yang dilakukan oleh zat tunggal, sehingga kujadikanlah hayat dari zat itu sendiri dinamakan zat kunal. Zat kunal adalah asal muasal alam ini terjadi yang disebut dengan nur. Nur berasal dari zat kunal, dan kekuatan zahir berasal dari zat kunah. Memujilah sifat nurku dengan kalam Muhammad yang berarti memuji. Dan terpujilah aku dalam kodrat zat kunahku yang disebut dengan Ahmad. Dan apabila menyatunya dua zat tadi, maka disebut dengan sebuah batin Ahmad, yaitu Allah dalam Muhammad. Kalau zat kunah awal dijadikan oleh wujud dan terjadilah yaitu sebuah zat kunal yang maujud pada kodrat nur dari sekalian alam. Manakah di antara itu yang kamu katakan Tuhan, sementara mereka sama-sama zat, antara zat tunggal dengan zat yang dijadikan, yaitu kunal. Allah zat yang diasmakan berbentuk dan zahir. Kunal Muhammad yang memuji dikodratkan dalam wajah yang berbentuk Muhammad, dan wajah itu adalah wajahku sendiri. Adakah kamu mengatakan Muhammad itu Rasulullah, ruh yang diutus Allah? Iya. Sebagai hayatnya Allah yang berasal dari zat kunal, dan sebagai Allah daripada zat kunah yang kujadikan dari sirku sendiri, maka nyatalah yang berwujud, yang berwujud adalah wujud yang maujud. Aku wujud, Allah wujud, Muhammad yang maujud, dicintai oleh seluruh alam, disebut dengan hayat rahmatan fil alamin, Sayyidina Muhammad. Apabila engkau memisahkan dalam pandanganmu terhadap perbuatanku, terhadap diriku sendiri, maka engkau telah mempersekutukan kodrat tersebut. Maka tidak dibenarkan sebuah wujud dan maujud menjadi suatu yang terpisah. 9 tajalli alif lam mim, wujud dan maujud. Tajalli wujud dinamakan tunggal, dan aku dalam sir, aras,
qudsi dan keramat. Alif, sifat tunggal bagiku yang melahirkan 3 sifat. Apabila dalam masa wujud, dalam kodrat zahirnya aku yang akan bermaujud, maka jadilah sebuah batin tunggalku yang disebut dengan batin wujud. Ini dalam 3 kodrat, yaitu batin, zat, dan nur, yaitu batang tubuh Rabbani. Maka aku bermaujud dengan zahirku sendiri. Terlihatlah aku dalam kodrat junjungan dari seluruh alam yang disebut dengan kodrat iradat dan ilmu. 9 martabat sirku terjadi di dalam 17 rakaat. Dengan demikian, perwujudan yang aku jadikan dalam rupa-rupa dan pantulan tersebut terhimpun ke dalam satu wujud sendiri. Insaniah dalam rupa-rupa jasad berkodrat iradat dan ilmu. Dan insani berupa hayat dalam kodrat batin, zat, dan nur menjadi wujud diri dalam keinsanian. Tetapi dalam masa aku, insanku, maka disinilah terwujud di dalamnya aras, qudsi, dan keramat. Tingkah dalam 9 martabat ketuhanan berwujud menjadi diri sifat, maka terjadilah ketuhanan yang bertingkah kepada semua alam. Ruh, hayat, dan wujud. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah wujudku agar ruh itu bisa melihat nyata sudah sebuah wujud dan maujud Allah yang berupa-rupa Muhammad yang dipandang. Tapi di balik itu, wujud itu sendiri berasal dari lam alif atau lam jalalah. Kalau lam jalalah ini hanya 2, berarti dia tidak bisa mengimbangi satu lagi. Ternyata lam jalalah itu ada 3. Alif sir yang berdiri sebagai sir nyawa. Lam jalalah yang dileburkan dalam jasad dan adanya aku dalam titik gerak jantung. Titik wujud awal mula jadi adalah aku. Dan bersifat aku dalam sir pada nyawa batin, dan nyatalah aku dalam lam jalalah disebut jasad. Itulah yang dikatakan dengan tauhid, nyatalah aku dalam hayatku sendiri. Setiap yang memperjalankan dirinya dengan tauhid, karena adalah tauhid ini tunggal menuju wujud awal mula jadi, maka janganlah membawa kodrat dalam prasangka sebuah ciptaan, tapi kembalilah dalam kodrat yang terjadi setelah dijadikan. Karena ada yang dijadikan, maka terjadilah kodrat.
Tetapi kalau tauhid membawa sebuah ciptaan, maka gugurlah iman setiap orang yang memperjalankan. Dengan demikian, sesuai dengan apa ibadah yang dijalankan, dua tasbih bergerak pada kiri kanan tangan dalam mentajalikan diri sifat, diproses oleh batin awal mula jadi seluruh alam disebut markubah pada jantung halus. Dan nyatalah diri al-haqullah, tempat tenggelamnya nur dengan zat menjadi diri al-haq yang halus, dinyatakan dengan zikir dan pandangan untuk menuju wujud yang mawujud. Apabila kita lihat satu persatu dari pekerjaan yang dilakukan oleh kiri kanan tasbih dan zikir, maka kita akan menemui kesulitan. Tetapi apabila kita menyaksikan dengan kodrat nur ma'in terhadap perbuatan sifat yang sedang melakukan zikir dan tasbihnya zikir dengan berzikir dan bertasbih, maka tasbih dan zikir akan bisa dipandang. Tapi kalau kita pandang satu-satu perbuatan zikir diri kepada Allah dalam menzahirkan Allah, kodrat Allah, dan menatap kepada kalimah la ilaha illallah dalam tasbih menuju batin jantung halus, akan kita mendapatkan kesulitan. Tapi kalau kita memandang siapa yang duduk diri sifat dipandang oleh nur ma'in sedang melakukan kegiatan tasbih dan zikir, dan rasa dialami dalam kodrat nur ma'in, maka itulah yang dikatakan kesaksian Allah pada wujud rahasia nur ma'in. Tapi apabila kita merasa kita sendiri yang mengerjakan, maka kita tidak akan mampu berhitung sambil mengingat yang lain. Tasbih dan zikir dilakukan dua kodrat pada dua tasbih gelang, tetapi kita hanya melihat kepada yang bertasbih. Akhirnya kita mampu melihat zikir dan tasbih tadi dengan kita menyaksikan yang berzikir. Tauhid adalah ketunggalan yang harus dicapai alif kepada alif.